स्केटिंग में इतना क्या अच्छा लगता है? लगता है कुछ ऐसा है जो कोई रोक टोक नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Nah, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya, admin dari Sini Aja Channel. Apa kabar nih, Bre? Syukur, alhamdulillah baik kabarnya. Udah lama ya nggak collab lagi ya ini ya. Iya, udah hampir sebulan kali ya, kurang lebih ya. Hampir sebulanan ya. Mungkin lebih kita fokus nonton dulu masing-masing kali ya. Fokus bertapa. Ya. Fokus bertapa dulu. Bagian sini Gimana aja kabarnya, nih. Mas? Puji Ya. Tuhan sehat, puji Tuhan sehat. Ya, alhamdulillah. Ini sini aja nih kayaknya produktif sekali nih, nonton terus habis itu nonton upload nih, keren. Iya, tapi kalau yang di YouTube-nya kayaknya agak lagi enggak banget sih. Maksudnya kayak jarang upload nih minggu ini nih, minggu kemarin tuh. Lagi banyak nontonnya sih. Lagi banyak nontonnya. Kalau beberapa minggu lalu ngebut malah ya. Langsung tiap minggu lalu ngebut. Minggu lalu upload. Semangat 45. Sampainya gila. Gitu. Sekarang penampilannya pun beda nih kayaknya, lebih keren nih dengan kacamatanya. Yeah. Keren. Iya. Ini apa fashion. Oke. Nah, Bre, hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Bre? Judulnya. Kita mau ngobrolin soal Skater Girl. Itu tuh ada di Netflix. Tayangnya itu tanggal 11 Juni ya kalau nggak salah ya. Baru tayang. Nah, Skater Girl ya, dan itu baru rilis 2021 ya. Nah, sebelum kita masuk nih, waktu itu kenapa ngambil keputusan untuk mencoba menonton film itu? Padahal kan dalam arti kalau dari poster kan kayaknya cukup sangat sederhana ya. Dalam arti hanya seorang gadis yang duduk, gadis yang lusuh kita bilang ya, gadis yang lusuh duduk dengan membawa papan skateboard. Nah, apa nih yang membuat si Bre ini, gue coba nih seperti itu? Oke. Pertama karena kan aktif di Letterboxd kan, dan di situ ada yang misalnya dari teman-temannya lah, dari circle-nya itu ada yang nonton Skater Girl gitu, terus kayak ya ngintip dikit di Letterboxd itu kayak ratingnya gitu, terus kayak kok penasaran aja nih kayaknya coba aja lah, kayaknya istilahnya kayak aku pengen coba nontonin aja lah yang ada gitu, yang ada di Letterboxd itu aku coba nontonin gitu kan. Ya udah, akhirnya kayak penasaran aja gitu, nggak belum nonton trailernya juga, jadi benar-benar kayak pure nggak tahu apa-apa filmnya kayak apa. Posternya kayak posternya kalau dilihat juga memang kayak istilahnya kayak nggak menarik banget gitu kan, kayak tone warnanya pun juga oranye. Ya kayak itu sih tadi, lusuh, ceweknya lusuh pakai skateboard doang gitu kan, kayak ya interestingnya itu kayak kita nggak tertarik banget gitu loh, tapi penasaran aja, coba aja nonton gitu kan, dan itu ketika pas nonton gitu lah. Nanti kita bahas. Nanti dibahas. Nggak takut dalam arti, wah ini nggak ragu nih, maaf kata, kadang-kadang kan ada beberapa dari teman-teman kita, wah film India males istilahnya. Ada ketakutan nggak? Sebenarnya nih, gue tuh belum tahu kalau ini tuh apa India, maksudnya gue cuma lihat sekilas posternya kan, dan istilahnya nggak memahami banget itu posternya itu orang cewek India gitu, enggak. Bener-bener kayak kosong banget, nggak tahu apa-apa, kayak lihat di Letterboxd, oke, kok pada nonton ya, udah nonton aja, ikut nonton gitu aja, nggak tahu, mau tahu apakah ini bakal India atau enggak, tuh gue nggak tahu sama sekali, bener-bener kosong. Karena beberapa rekan-rekan kita nih ada beberapa, wah kok film India nggak mau, istilahnya takut, istilahnya stigmanya itu takut nyanyi-nyanyi istilahnya, padahal film-film India sekarang ini bagus-bagus nih, bahkan benar-benar dalam isinya, dalam arti sih. Nah, kalau saya pribadi justru terbalik sama Bre nih. Justru saya menarik, wah ini posternya ini kayak cukup unik nih, istilahnya menggambarkan gadis yang lusuh. Pakaiannya pakaian tanda kutip pakaian adat ya, bisa bilang ya. Iya bisa dibilang.
bisa bilang pakaian yang khas ya, dalam arti bukan pakaian orang-orang skater. Skater pada umumnya kan tahu ya anak-anak yang pakai Modern kaos gitu, atau kekinian. kalau ini enggak pakai istilahnya pakaian mungkin khas daerah mereka ya. Terus abis itu juga warnanya justru menurut saya ini agak-agak kuning, agak-agak gersang nih, kayak menggambarkan sesuatu nih. Dan istilahnya digambarkan itu wanitanya itu, maaf kata itu bukan yang istilahnya digambarkan yang cantik, yang istilahnya yang ngerti ya, maksudnya polesan gimana gitu. Tapi kesannya itu justru natural gitu. Nah itu justru yang membuat saya tertarik untuk menonton ini nih, seperti itu. Nah setelah menonton gimana Mas rasanya? Keseluruhannya nih, setelah keseluruhannya. Nggak nyangka sih, nggak nyangka kan bener-bener datang dari yang nggak tahu apa-apa nih, kayak oh ini India, itu kan baru tahu kan setelah nonton kayak oh ini India ternyata gitu, bener-bener kosong. Dan itu setelah nonton itu istilahnya emotional ride-nya itu dibawa di situ. Betul. Bener-bener kayak istilahnya yang mungkin kata-kata yang tepat adalah untuk film ini itu adalah menginspirasi. Gitu sih. Oke Mas. Nah kalau menurut Bre ini, kalau dari premisnya ini ketebak gak nih? Atau istilahnya gimana Mas? Karena bener-bener nggak tahu ya, istilahnya kayak nggak bener-bener kosong kan, nggak tahu, nggak baca, nggak lihat trailernya juga, jadi bener-bener nggak ketebak juga sih kalau bakal dibikin emotional ride kayak gitu. Ya kan mikirnya awal kan premisnya istilahnya kayak bakal banyak aksi olahraganya kan, banyak skateboardingnya kan, dan ternyata di situ premisnya itu benar-benar emotional ride dan beda. Jadi di sini tuh premisnya kan di sebuah desa tuh di Rajasthan kan, di India kan, ya itu ada gadis desa gitu, namanya Prerna. Nah dia tuh gadis desa yang benar-benar masih ketutup sama tradisi lokal desanya itu, yang kalau seorang cewek itu ya tetap harusnya di rumah bekerja, masak-masak. Nah, sampai suatu saat tuh ada bule, dia keturunan India campuran gitu. Dia tuh ke desa Rajasthan untuk menggali masa lalunya ayahnya yang dulu pernah hidup di situ. Nah, semenjak ketemu sama si bulenya ini, akhirnya baru mulai tuh tergerak, karena di situ si bulunya ini sama temennya cowok namanya Eric itu dia ngenalin olahraga skateboarding ke Prerna sama anak-anak desa lainnya. Dan dari situ mulailah dia tuh mulai menemukan passionnya sih, itu yang aku dapat setelah nonton. Dan di situ baru mulai digali setiap passionnya dia gitu. Dia mulai jadi kayak merasa bebas ketika dia bermain skateboard, dan itu benar-benar kayak beda, karena gue mikirnya kan bakal olahraga skateboarding gitu kan banyak trik-trik olahraganya gitu, skillnya. Tapi di sini malah lebih mengangkat ke drama kehidupan seorang gadis desa karena yang mencari kebebasan, mencari arti hidup gitu loh. Jadi itu benar-benar nggak ketebak. Betul. Karena ternyata ini di dalam cerita ini bukan hanya soal skateboard aja nih, dalam arti bukan soal pengenalan terhadap skateboard, tapi di sini ini dibahas beberapa hal nih, seperti kasta. Kasta itu ternyata itu mungkin ini menggambarkan masih terjadi nih. Kasta di mana misalnya ada kasta yang rendah ya mereka harus menerima ya mereka rendah, atau kasta yang tinggi mereka harus menerima mereka kasta yang lebih istimewa, nggak boleh bergaul dengan misalnya yang lebih rendah karena itu hina dalam arti, ataupun yang rendah itu harus tahu diri lah katanya, tahu diri lah, lu ngapain sih bergaul sama orang yang atasan, lu ngapain istilahnya. Nah selain itu juga mengenai pendidikan nih, istilahnya pendidikan, terus mengenai tadi itu mengenai fungsi dari wanita, istilahnya wanita yang seumuran ini ya udah lu kawin aja, kita juga nanti belajar segala macam ya. Nah ini kita akan bahas satu-satu nih Mas. Kalau mengenai kasta, apa yang Mas dapatkan nih di dalam film ini? Ya seperti yang tadi dibilang sih, bahwa kalau di sini tuh benar-benar kayak masih ngasih statement gitu ya, statement kalau kasta yang di bawah itu ya harus tahu diri lah, nggak usah menghayal bakal bergaul dengan berteman dengan kasta yang di atas, dan kasta yang di atas pun kayak nggak usah, istilahnya kalau kau bergaul dengan kasta yang di bawah itu kayak nurunin kualitas kasta itu sendiri. Dan itu benar-benar di sini tuh istilahnya ditampilin juga, walaupun nggak istilahnya sepenuhnya nampilin, tapi dia benar-benar ngeblend antara cerita tentang skateboarding, kasta, sama tradisi desa itu, istilahnya kayak culture-nya bahwa seorang fungsi cewek itu ya di rumah aja.
dan itu benar-benar kastanya dapat banget sih dari segi romance-nya antara si Perna sama si cowoknya itu kan cowoknya kasta atas, betul. Pernanya kasta bawah. Dan kayak ketika satu lagi mungkin kayak sebenarnya udah mereka itu nggak nyebutin kasta lagi, kayak nggak ngomong ih kamu kasta atas, ih kamu kasta bawah, enggak, tapi kayak mereka itu sadar aja, kayak nggak ngomongin tapi tahu gitu loh. Tahu kayak diri. yang pernah si Prena ngomong ke si mbak bulinya itu kan, kayak apa kalian masih apa istilahnya mengenali kasta, istilah kayak masih kayak terikat dengan kasta itu. Ya sebenarnya kita udah istilahnya nggak ngomongin itu kamu kasta apa, tapi udah ngelekat di jadi diri mereka gitu loh. Jadi tanpa dikasih ngomongin hal itu jadi kayak ngalir aja bahwa tetap itu tuh atas gitu, walaupun nggak dibahas gitu, tetap bisa jadi udah melekat ke mereka lah. Dan akhirnya itu justru digambarkan itu pola pikirnya itu jadi terkungkung ya, dalam arti gini, yang kastanya rendah ya tahu diri lah, kerjanya itu aja ya, istilahnya kesannya itu nerimo ya, kasta rendah miskin istilahnya gitu, nggak bakal bisa berkembang. Nggak, maksudnya ini kan bayangin nih, harga buku pelajaran sama harga aqua sama loh, iya kan? Iya kan? Karena saking gimana ya, itu harga aqua yang dibeli dengan harga buku yang dia pengen beli itu harganya sama, sedangkan si turisnya itu beli aqua dengan mudahnya, sedangkan dia ingin beli buku mikir-mikir. Miris sih ya. Dan istilahnya kita lihat itu tadi itu kesannya itu ya udah nerimo aja lah, kan kasta kita gini ya, kita nggak bakal maju, nggak bakal istilahnya ya kerjaan kita ya kerjaan kasar, kerjaan yang gimana, nggak bakal istilahnya pola pikirnya itu agak-agak istilahnya terkungkung nggak? Iya, itu benar-benar terlihat jelas di keluarganya Perna. Dia sebagai kasta bawah. Benar-benar terlihat jelas dari pola pikirnya, menganggap istilah pekerjaan, pengajaran hidup, cari nafkahnya, pendidikannya itu benar-benar kelihatan banget, misalnya menampilin, menggambarkan bagaimana kasta rendah itu yang terjadi sebenarnya itu kayak gitu. Dan yang mirisnya itu di sekolahan pun direndahkan, seperti baju istilahnya atau sepatu tidak pakai seragam karena miskin istilahnya, itu dihukum, dalam arti itu kan wow, istilahnya karena gurunya itu dari kasta atas. Itu iya, kasta di atasnya lah, di atasnya. Betul, kasta di atasnya dia, dan istilahnya kesannya itu meremehkan. Istilahnya kan maaf kata, misalkan kalau kita kan seragamnya nggak bisa beli, biasanya kan guru kan harusnya memaklumin cuma seragam doang, ya kan, seperti itu. Atau teman-temannya pun ada yang buku lu mana, ya lu beli dong, istilahnya nggak mau dipinjemin gitu, nggak mau dibagi bersama-sama gitu. Dan itu kelihatan banget di sini menggambarkan, mungkin ya kalau menurut saya ini mungkin ini untuk mengkritik di beberapa daerah di sana itu yang masih seperti itu, misalnya bukan hanya rasialisme terhadap suku ras, tapi ini lebih ke tanda kutip tuh ke kastanya ya, benar ya? Kritiknya ke situ sih, kayak nampilin doang kalau di sini tuh kayak gini gitu, sebagai pembelajaran ke kita juga bahwa ternyata masih ada yang kayak gitu juga, walaupun mungkin yang nyatanya kita kan nggak tahu juga sih, tapi misalnya tetap ada pasti hal yang kayak gitu. Itu sebagai pembelajaran, dan itulah jadi salah satu nilai positif yang diberikan, kelebihan yang ada di film Skater Girl ini. Itu. Nah, ada pembelajarannya di dalamnya itu, nggak cuma film doang. Nah, ini kan kita sebagai dua pria nih. Itu sih. Kebetulan kan kita kan dua pria nih yang ngebahas ini ya. Nah, kalau saya nanya ke Bre, dalam arti melihat nasib sang tokoh utama yang dinikahkan istilahnya ya. Udahlah, dalam arti sama bapak, udahlah lu nikah aja lah, masih dengan usia semuda gitu maksudnya. Terus ibunya juga mendukung, maksudnya ya udahlah lu juga nanti akan belajar, gue menikahi ayah lu juga gue belajar istilahnya seperti itu, menikahi ayah lu juga gue masih lebih kecil dari lu dan lain-lain seperti itu. Nah, pandangan Bre sebagai seorang pria nih istilahnya, itu melihat itu gimana rasanya? Secara pribadi dulu ya, ketika pas nonton scene itu, ketika nikah aja gitu kan, kayak itu benar-benar sumpah mau ngantem bapaknya.
Kayaknya Bener-bener ini kesel sama bapaknya ya. Iya beneran, sumpah kayak dia tuh apa aja tuh kayak di komen aja kayak siapa yang ngajarin kamu gini, siapa yang suruh kamu nyuri skateboard, siapa yang suruh main skateboard, kamu cewek tuh ya di rumah gitu. Udah kamu nikah aja tuh bener-bener sumpah pengen gue gampar. Yakin. Tapi karena gue mikirnya kayak istilahnya ya kayak mikirnya kan kayak sekarang yang udah kita yang kita alamin sekarang aja lah ya. Itu kayak open minded gitu kayak udah istilahnya kebebasan gitu loh. Jadi benar-benar kayak udah itu istilahnya kamu nggak usah nikah terserah kamu dan lain-lain. Itu gue pengennya kayak gitu besok ke anak dekku besok gitu lah. Panjangnya depannya. Kita kayak gitu nggak mau ngekang gitu loh. Jadi ketika lihat kayak gitu tuh kayak benar-benar ih kenapa sih harus di kayak gini banget? Kenapa sih bapak ini harus kayak gini banget? Dan itu benar-benar gila sih. Rasanya itu jengkel sih cuma melihat ya benar kalau memang istilahnya itu tradisi ya nggak menyalahkan itu tradisi itu jadinya jelek itu enggak. Tapi istilahnya kayak agak sebel sendiri aja di personal kayak haruskah kayak gitu. Dia tuh kayak ya ini ya cewek ini dia juga punya hak istilahnya gitu kan. Gitu. Karena kadang hal yang istilahnya karena gue mikirnya nikah itu udah termasuk dia tuh levelnya kan tinggi ya kalau nggak sebatas cuma pasangan doang kan itu pasangan hidup sampai besok gitu kan. Itu benar-benar harus didasari atas rasa gitu, rasa kasih gitu loh, nggak cuma paksaan dan itu nanti bakal jadinya buruk sih. Itu gue sampai ke situ mikirnya. Apalagi masih muda sekali ya. Dia masih 15 tahun ya. Benar-benar lagi cari jadi diri si Bernanya ini. Apalagi juga orang yang pengen dinikahi itu dia nggak suka karena ngerokok lah, karena apalah ya kan, dalam arti kelakuannya kayak kurang. Nah, tapi bagusnya ini di sini juga mengangkat di satu sisi itu kayak ditekan gitu tuh, misalnya di mana harus dinikah paksa, tapi di satu sisi ini ada dua tokoh wanita yang emansipasi. Dari yang turisnya plus dari pemimpinnya tuh. Nah, ini kan dua wanita nih yang istilahnya ingin melakukan gebrakan, bahkan kan dibilang ya kesulitan kita adalah kita wanita nih. Kan iya kan yang atasannya itu tuh ya. Ngomong kesulitan kita ini adalah kita wanita pasti akan dicecer nih apapun yang kita lakukan akan dicecer dan coba dijegal nih, dicari kelemahannya. Namun kita harus pinter-pinter nih kayak ini gimana nih supaya didukung oleh istilahnya wali kota yang laki-laki itu ya atau apa gimana nih? Katanya itu dengan cara ini. Nah, itu sih bagusnya sih di film ini seperti itu juga ya. Benar-benar apa ya, dia ngasih pesan kayak girl empowerment juga gitu loh. Dia ngasih dua cerita gitu istilahnya yang nggak jadi satu gitu lah. Misalnya kita memandangnya jadi kayak ada dua sisi wanita di mana sang satu dia benar-benar terkekang, nggak ada kebebasan, lagi mencari jati diri. Yang satu dia udah bisa apa-apa, udah dia sampai dari luar negeri sampai ke situ, berani membuat gebrakan dan lain-lain gitu. Benar-benar ditampilin dua sisi kewanitaan di sini. Girl empowerment-nya itu pesannya benar-benar dapat juga kuat banget. Jadi kayak kita lihat ini dan itu saling mempengaruhi antara dua cewek ini. Aku baru ingat namanya Jessica kalau nggak salah ya, bulenya itu Jessica ini. Jessica sama Berna ini. Dan itu benar-benar sampai ke ada satu lagi. Jadi ada 3 generasi kan, si Berna yang masih muda, dia Jessica-nya sama satu lagi tuh yang tua, udah tua itu yang dia punya kuasa lebih. Betul. Itu juga dia kayak ketika si Jessica minta izin tuh kayak dia ngasih tahu kalau misalkan aku nggak bilang iya, mungkin besok India nggak akan berubah. Tapi ketika aku bilang iya untuk ini gebrakan skateboard ini, mungkin aja besok India bakal berubah gitu. Nah itu benar-benar kayak pesan juga yang mungkin ingin disampaikan sama direkturnya si Manjayani supaya impian itu supaya apa kalau tentang bermimpi besar ya. Bermimpi besar dan istilahnya girl empowerment itu loh tadi tentang hak wanita juga gitu. Juga harus istilahnya nggak istilahnya mau menentang ya nggak menentang juga ya kayak mau melawan kayak tadi itu yang tradisi yang ditampilin itu bahwa cewek itu ya udah di rumah aja lah nyapu dinikahin itu ditentang dengan hal kayak itu dengan cara yang baik tapi pesannya dengan cara yang baik juga sebenarnya itu sih. Nah tadi kita udah ngomongin soal kasta, terus kita ngomongin soal peran wanita ya, gebrakan peran wanita. Yang berikutnya itu di film ini juga memfokuskan mengenai pendidikan ya, di mana dalam arti
di sini ini pendidikan sekolah itu digambarkan bahwa mereka itu penting. Dalam arti walaupun apapun hobi kamu ya itu mereka tetap harus sekolah, ya benar ya. Dan apapun caranya itu ya tadi itu nih seragamnya ini jelek nih, ya udah berusaha untuk mendapatkan seragamnya biar dia bisa sekolah. Ini bukunya gimana nih, ternyata itu temannya ada yang ngasih, kan kayak gitu-gitu tuh. Jadi istilahnya kesannya ini digambarkan nih pendidikan itu penting nih. Ini juga salah satu yang saya suka nih dari film ini sih. Bener nggak? Kalau menurut Mas gimana? Benar juga sih. Maksudnya dalam artian mereka memberikan sebuah pesan dalam pendidikan itu juga penting. Tapi itu kembali lagi ke stereotip, misalnya apa ya, stereotip orang-orang timur nggak sih? Kayak benar-benar kalau belajar itu benar-benar sampai harus tinggi banget gitu, sampai negeri Cina gitu kan ceritanya. Kalau yang luar kan mereka kayak belajarnya nggak sampai ngebet banget, misalnya kayak ya udah kamu belajar sesuai passion gini-gini. Tapi kalau tipikal orang-orang misalnya kayak Asia gitu kan kayak mereka belajar itu sebagai hal yang benar-benar penting banget. Kayak tujuan itu tuh belajar dulu sampai berapa tahun gitu baru bisa kerja gitu loh. Kayak tujuan itu tuh belajar terus nanti kerja gitu. Itu juga tergambarkan di sini selain segi pentingnya pendidikan, tapi juga stereotip itu juga yang diangkat. Jadi kalau di India itu juga culture-nya pendidikan mereka kayak gitu. Jadi Bray itu menangkapnya bahwa di sini ini ingin menggambarkan bahwa stereotip menuntut ilmu setinggi mungkin ya. Iya juga kan, maksudnya ya benar kayak gitu. Dan memang iya kan, misalnya orang-orang misalnya bagian Asia kesini kan, yang ke timur gitu kan pasti belajar kan, yang disaranin orang tua kan belajar. Kalau kamu harus belajar sampai kuliah sampai universitas gitu. Itu yang juga dimasukin di sini juga sih. Tapi salah satunya itu yang aku dapat. Tapi di satu sisi justru pas awal itu kan ayahnya itu malah istilahnya udahlah si Prerna itu cuti aja lah, kan ditanya sama gurunya, loh kamu nggak masuk nih, nggak, dia ngurusin rumah, istilahnya dalam arti mungkin ingin ditekankan wanita buat apa belajar tinggi-tinggi nih, dalam arti akhirnya juga di dapur juga bagi ayahnya nih, bagi konsep ayahnya nih. Dan ini mungkin bahkan mungkin konsep ibunya kali ya, karena mungkin ya terpengaruh dari ya generasi sebelumnya itu kesannya itu ya buat apa tinggi-tinggi loh istilahnya, dalam arti ya cukup ini aja. Tapi ternyata itu kan si Prerna terbuka pikirannya segala macam ya, dia ingin lebih sih sebenarnya. Nah sekarang nih kita bahas mengenai gimana? Benar, yang gue maksud untuk setinggi mungkin itu lebih ke misalnya kita lihat dari sisi itu loh, yang cowok-cowok itu dia sampai harus belajar, anak-anak lain yang selain Prerna itu loh. Dia harus yang cowok itu dia harus belajar menuntut ilmu sampai nggak boleh no skateboarding, kayak mengganggu, kalian harus sekolah, harus belajar di sekolah. Nah itu loh, untuk yang cowok-cowoknya misalnya kayak lingkup besarnya untuk yang cowoknya itu harus belajar. Tapi kan kalau balik lagi kalau untuk yang tradisi istilahnya culture-nya untuk fungsi ceweknya di sini kan itu dibatasi si Prernanya karena setinggi mungkin, tapi nanti harusnya ya makanya mereka nggak masalah Prerna nggak sekolah, itu bapaknya nggak masalah kan karena udah dinikahin. Tapi misalnya kita lihat dari segi yang anak-anak lain nih, yang ketika mereka main skateboard sampai nggak sekolah kan guru-gurunya kayak, ngapain Jessica kamu datang ke sini mau ngubah lokal tradisi saya lokal kita ya, kamu membuat istilahnya anak-anak nggak sekolah ya. Nah itu gitu lah. Yang aku tangkap yang dari segi itunya itu pendidikan itu penting gitu. Kalau balik untuk ke ceweknya dibatasi, untuk cewek nggak usah tinggi-tinggi lah, nanti jatuhnya di rumah aja masak dan lain gitu sih. Mau meluruskan aja sih. Iya. Oke. Nah kita tadi ngomongin soal itu dan kita akan masuk ke mengenai skateboardnya nih. Kalau menurut Mas Bre gimana nih, dari scene-nya, dari istilahnya gerakan-gerakannya atau dari para aktornya nih, yang baik itu yang dewasa maupun yang anak-anak. Nah, Mas melihat scene skateboardnya itu sesuatu yang penting nggak? Mungkin ada makna filosofisnya ya, mungkin itu penting juga diangkat juga kan sebagai misalnya sebuah gebrakan modern. Skateboard kan biasanya di tipikalnya modern gitu kan, anak-anak skateboard itu pakaiannya ada kayak gitu. Nah itu dia di sini jadi kayak sebuah filosofis, dan itu penting juga, walaupun bagi yang mungkin penasaran nonton
film Skate Girl ini karena ini mungkin tentang skateboard nih, bakal banyak trik-triknya, nggak bakal didapat di sini kan. Tapi itu benar-benar jadi salah satu aspek apa ya istilahnya, perantara yang mungkin mau dimasukin ke situ juga di film ini sih, sebagai perantara bahwa ada perubahan kecil. Dari perubahan kecil ini bisa jadi banyak mempengaruhi yang lain gitu loh. Perubahan kecil skateboard doang, si Prerna ini bisa sampai berani. Gitu. Jadi kayak kesannya kesannya kalau yang saya dapat itu menggambarkan untuk mengekspresikan diri nih dengan skateboard. Karena kan kalau kita tahu nih orang yang skateboarder itu adalah orang yang suka mengekspresikan diri dan tidak dalam arti tidak terikat terhadap tanda kutip terhadap aturan yang mengekang. Dalam kita ngomong dalam segi positif nih ya, kita ngomong dalam segi positif nih, dalam arti berani mengekspresikan diri, misalnya tidak takut dengan, misalnya kalau kita lihat kan di luaran itu pakaiannya seperti apa, dianggap seperti apa, dianggap anak nakal zaman dulu kan, dianggap perusuh lah, dianggap preman lah, kan kayak kan pasti kan kayak gitu, atau istilahnya bajunya mau cuman kaos istilahnya detil-detil, mereka nggak malu istilahnya. Jadi kalau menurut saya ini ajang mengekspresikan diri, akhirnya itu Mas bilang itu ya ini untuk membawa perubahan nih, membawa perubahan yang akhirnya itu membuat tidak nyaman generasi sebelumnya, dalam arti ya generasi sebelumnya yang teratur nih, yang hidup dalam keteraturan nih, ternyata itu digebrak itu karena dalam arti ini kan untuk menandakan perlawanan. Ya kan, sebagai perlawan yang bahkan dia sampai demo sampai demo segala macam kan, memakai ilmu demo ya, anak kecil demo juga. Nggak tahu pas kepala sekolahnya datang langsung kabur semua, takut juga. Nah, yang menarik ada penggambaran itu juga. Nah, kalau Mas sendiri, kalau Bray sendiri itu melihat gimana? Segi skateboarding ini ada yang menarik gak nih? Hal-hal yang menarik dari scene skateboarding ini gak? Kalau dari scene skateboardingnya ya, kayak trik-triknya gitu ya? Ya terserah triknya apa, dalam arti apa itu, cara pengambilan gambarannya. Nggak ada yang misalnya nggak ditonjolin banget sih, maksudnya nggak banyak trik gitu, enggak sih, benar-benar natural, dan itu kayak relate banget sama ya udah mereka belajar tuh kayak ya emang kayak gitu, pembelajarannya tuh ya udah kayak cuma dipegangin gitu kan, terus triknya nggak langsung, dia tuh benar-benar kayak nggak langsung buah jadi bisa itu loh, bisa ada trik-trik gitu enggak, dia benar-benar kayak cuma kayak jatuh dari slide ke bawah gitu doang, itu loh yang dipelajarin itu doang si tokoh utamanya. Tapi itu kan bener-bener gebrakan, kayak kasih tahu itu gebrakan kecil doang, perubahannya itu nggak langsung bombastis langsung bisa main skateboard sampai bisa trik loncat di atas udara gitu, nggak ada. Bener-bener dia cuma simpel banget, juga naik skateboard gitu kan, dia udah tangannya telentang gini, hidup udara, bener-bener kayak dia ngerasa feel free, dan itu semuanya ada di mukanya si Rachel itu juga, di situ emosionalnya kerasa di Rachel. Hanya dari skateboardnya simpel banget. Yes, itulah yang tadi yang saya setuju dengan Mas, itu satu kata adalah natural, dan itulah yang membuat dalam arti bisa bilang ini positif atau istilahnya kelebihan daripada scene skateboard ini, dalam arti bukan yang tiba-tiba jago nih lompat jungkir balik segala macam atau trik-trik berdiri satu tangan pakai itu, tapi justru tadi itu momen-momen di mana mereka itu tanda kutip baru bisa belajar skateboard dan merasakan satu kebebasan, freedom, bisa satu ini ternyata ini di dalam kehidupan gue ini ada sesuatu yang bisa buat gue exciting, seperti itu. Nah, itu yang dalam arti justru hal yang sesimpel itu, dalam arti yang digambarkan tadi yang Mas bilang, si Bray bilang ini, dari raut wajahnya yang awalnya takut ngeri itu, terus akhirnya itu menjadi istilahnya menjadi senang karena dia merasakan pas ketiupan angin pas berjalan, kayaknya wah ada something yang ternyata itu hidup gue ini selama ini nggak pernah gue temukan kebahagiaan yang sesimpel itu. Nah, ini dia nih dalam arti ini dia yang sepertinya itu yang ingin digambarkan. Bahkan yang dalam arti momen-momen yang besarnya itu adalah
di mana dia harus melawan ketakutannya untuk melakukan trik itu. Ketakutan di mana dia pernah mengalami jatuh dan itu melukai. Dan itu saya bagaimana cara dia itu berdiri dan melawan ketakutan itu pada akhirnya sih. Nah, itu sih justru itu menurut saya kesederhanaannya itu ini menjadi power daripada scene itu kalau menurut saya. Apalagi dalam arti tadi itu yang awal saya bilang itu bahwa aktor-aktornya atau misalnya aktrisnya ini tidak digambarkan misalnya eye catching, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang rapi-rapi, tapi digambarkannya apa adanya, dalam arti yang dari desa, tanda kumel, tanda kutip ya kumel segala macam. Bahkan di pertandingannya pun itu jomplang, yang ini rapi banget, yang sedangkan dari desanya ini apa adanya gitu istilahnya. Dalam arti ya kumel seperti itu ya, tapi itu menggambarkan natural banget sih kalau menurut saya. Gimana, Bre? Setuju banget itu. Kesan naturalnya itu memang benar-benar dibangun untuk relate banget, dan pesan-pesannya itu dalam tanda kutip itu ada kayak gebrakan dia kayak gitu, mukanya dia, keberanian tadi scene yang tadi Mas bilang keberanian itu sebenarnya kalau yang gue lihat nih, dia tuh udah lebih berani yang lebih gede duluan, yaitu adalah dia kabur dari spoiler alert. Pernikahan, betul. Kalau pernikahan itu udah gede loh, keberanian yang lebih gede dari cuma turun doang ke skateboardnya parknya itu lebih gede loh itu. Keberanian yang udah dia lawan. Tapi keberanian itu timbul karena keinginan untuk merasakan skateboardnya itu, mencapai itu. Jadi saya ada dorongan itu, spirit of freedomnya itu didapatkannya itu justru dari dari skateboardnya itu ya. Nah itu tadi fungsinya skateboard ini buat apa? Itulah perantaranya gitu. Sebagai filosofis penggebrakan di situ. Dan untuk membangunkan, misalnya ternyata itu ya itu spirit of freedomnya itu istilahnya, freedom of speech, freedom of act istilahnya seperti itu ya. Iya benar banget. Ada hal menarik lain nggak nih Mas kalau dari film ini yang kita belum bahas nih? Ada. Yaitu mereka benar-benar bikin lapangan skateboardnya. 45 hari aku baca di IMDb itu 45 hari mereka bangun, dan itu scene-nya kayak aku pas lihat nonton itu kayak ini mereka bangun beneran ya, aku mikirnya gitu. Dan ternyata setelah selesai mereka itu benar-benar masih ada, dan salah satu amusement park skateboarding yang paling gede di India di daerah Rajasthan dan masih digunakan. Dan anak-anak lokal masih main di situ. Di end credit-nya ada ya. Ternyata itu kita kaget juga, ternyata itu beneran dibuat nih. Dan masih kepake sampai sekarang gitu. Jadi benar-benar kayak production design-nya, timnya itu benar-benar kayak nggak cuma sekedar menyampaikan pesan bikin film, tapi juga beneficial banget, bikin manfaat untuk daerah itu juga. Itu sih yang benar-benar kayak wow. Dan kayak ingin membawa istilahnya spirit atau semangat untuk berskateboard ya, gitu. Dalam arti ya, kan kadang-kadang kan ya udah dibangun terus dibongkar, atau bangunnya itu cuma bangun tanda kutip cuma panggung doang istilahnya, tapi ternyata itu di end credit itu kita baru nih gila juga nih, ternyata dibikin beneran, dan masih akhirnya itu kita lihat tuh anak-anak lokal masih main, dalam arti ternyata itu ya dalam arti ya gitu deh, itu keren sih, benar. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin soal kelebihan-kelebihan. Kira-kira ada kekurangan nggak dari film ini? Ada, sebenarnya ada kekurangannya juga. Karena basically nih yang gue dapet ya, ceritanya itu benar-benar simpel banget. Simpel banget sebenarnya ceritanya kan. Dan plotnya itu sebenarnya seadanya aja. Kayak semua rintangannya itu sebenarnya kayak dibikin gampang banget ketika si Jessica-nya mau minta izin bikin taman skateboardnya itu kayak dia satu naik ke atas. Habis itu kayak aku punya satu nih, kita harus mendapatkan nama yang paling gede, dan di situ dapat dong. Jadi kayak plotnya itu jadi itu ceritanya simpel, dan plotnya yang dibangun itu sebenarnya seadanya juga gitu, ngalir aja dan dibikin kayak gampang gitu rintangannya itu. Kayak Jessica-nya nyari istilahnya cara untuk gimana sih perizinannya itu kayak bikin gampang gitu, pelan-pelan gitu, kayak habis itu kayak agak ada susahnya dikit, tapi habis itu kayak
kita ada nama yang besar dan akhirnya kita meminta izin nama yang besar itu langsung bisa gitu loh plotnya. Dan itu benar-benar kayak ya sebenarnya itu kayak dibikin gampang banget gitu kan. Biar sebenarnya kayak biar apa maksud pesannya aja yang disampaikan. Tapi dari segi cerita sebenarnya ya mungkin sebagian orang itu bakal nganggapnya kayak ya ini predictable lah, bakal tahu lah, klise juga lah, pasti tetap bakal diizinin, pasti tetap bakal boleh. Nah kayak gitu. Jadi kayak mungkin beberapa orang bakal expect-nya kayak klise gitu kan, kayak expect-nya kayak predictable, kayak iya pasti dapat izin, expect-nya kayak gitu. Kayak nggak ada tension yang benar-benar sampai wah banget gitu, kayak dia ngalirnya natural banget gitu. Tapi naik dengan perlahan-lahan, emotional rate-nya itu naik. Kekurangannya di plotnya sih. Mungkin nggak karena terlalu banyak ingin disampaikan. Jadi istilahnya ceritanya itu agak kadang-kadang itu terlalu mudah. Ya itu. Mungkin karena memang ingin banyak yang disampaikan juga, makanya plotnya dibikinnya simple banget. Dan mungkin kadang beberapa banyak orang yang mungkin udah banyak sering lihat film setipe-tipe kayak gini tuh kayak ya ini tahulah bakal kayak gimana dibawanya ke arah mana, itu mungkin bakal tahu. Oh nanti pasti tetap bakal kayak gini, nanti bakal kayak gini, kan tetap ketebak juga gitu. Sometimes tetap ketebak juga gitu. Tapi hal itu bukan istilahnya, walaupun kekurangan itu plot yang kayak terlalu simpel yang mungkin sebagian orang anggapnya klise dan predictable atau terlalu gampang gitu, itu tertutupi sama pesan-pesannya itu yang benar-benar dapat dan relate sama kehidupan dan juga sama pembawaan ceritanya yang benar-benar kayak jadinya kita mau kayak udah ngikutin aja jadinya kayak gimana sih gitu. Tertutup sama enjoyment-nya kita gitu. Yang dapat ya yang dapat esensinya, kalau yang nggak dapat bakal bosen pasti gitu. Karena mengira akan melihat segala macam trik skateboard ya, mungkin yang kecewa ya. Kecewa gitu. Nah, mungkin nontonnya awal mikirnya gitu. Skateboard girl, wah ini pasti tentang skateboard bakal loncat-loncat, mikirnya gitu awalnya. Bukannya ngiranya Avril Lavigne. Tapi pas nonton ya, bukan. Gue malah nggak nyadar itu tapi bukan sih, nggak benar-benar langsung lihat di letterbox langsung udah langsung gitu. Oke. Nah ini sebelum kita tutup, tonton atau lewatkan? Sebenarnya ini ada dua sisi sebenarnya yang seperti barusan kita bahas tadi, kayak kalau orang yang istilahnya mencari kayak action gitu ya, kayak wah skateboard kayak gitu, itu mungkin kayak bakal boring, kayak lah kok filmnya kayak gini gitu. Tapi kalau orang yang istilahnya kayak dia istilahnya kayak esensi dia nonton itu kayak mendapatkan sebuah hal-hal yang baru, istilahnya nggak cuma berkutat di soal action doang, tapi kayak dia tuh nonton film untuk something, dia benar-benar nyari something gitu kan di film, itu bakal nonton ini benar-benar kayak ngerasa wah benar-benar bagus juga ya, maksudnya pesannya dan kayak apa istilahnya lain-lain. Karena dilihat dari rating juga nih, kalau kita lihat dari rating itu ratingnya itu di bawah 8, kebanyakan normally people-nya itu ngasihnya nilainya 5, 6 gitu. Tapi itu esensi orang nonton ketika dia mendapatkan suatu hal yang baru, itu film ini bakal bagus banget karena emotional ride dan pesannya juga terbungkus dengan simple tapi bagus lah gitu. Dan itu yang awal-awal katanya dulu, dan akhirnya apakah ini bakal ditonton atau enggak, harus ditonton sebenarnya ya ditonton lah gitu. Tapi kayaknya orang tuh mau disuruh nonton tetap bakal kayak wah ini film India kok, ini film ini kok, enggak lah gitu. Tapi ditonton sih, jangan dilewatin karena beda. Tapi balik lagi ke orang gitu. Balik lagi ke orang. Si Bre kayaknya agak susah juga nih ngomong ini. Ya mungkin nih. Mungkin istilahnya kita ambil jalan tengahnya, ditonton tapi jangan terlalu berekspektasi mendapatkan trik-trik skateboard ala Tony Hawk istilahnya gitu ya, atau skateboard yang gimana kayak film-film action Amerika Hollywood gitu kali ya. Nah, tidak benar nih yang dikatain Mas Tiawan. Jangan ngikutin aku ngomongnya belibet. Intinya itu, jangan expect tinggi-tinggi, ngikutin aja. Gitu.
Oke. Ini thank you banget nih. Saya juga setuju sama Bre nih. Ini film jangan takut ditonton. Jangan berpikir ini film India nih nanti banyak nyanyinya. Film India banyak sekali yang bagus, banyak sekali sekarang yang sangat-sangat bagus istilahnya. Nah, jangan takut mencoba bahkan untuk mencoba film-film negara lain, mau Spanyol, mau Jerman, mau Belanda, silakan Anda coba karena mereka itu mempunyai satu karakteristik yang berbeda dengan masing-masing film nih. Dari film Hollywood segala macam itu pasti berbeda. Jangan takut untuk mencoba. Dan untuk film ini juga ya tadi itu saya bilang itu kalau nonton untuk hanya melihat skateboardnya ya mungkin akan kecewa, tapi jangan nonton itu. Justru lihat dan ambil esensinya. Oke, thank you banget nih Bre untuk pembicaraan kali ini ya. Ini seneng nih kita udah lama kita ngobrol, akhirnya kita ngobrolin sebuah film yang kita sama-sama suka nih seperti itu. Nah, Bre, channelnya di mana nih Bre? Iya, di sini aja, cari aja di YouTube channel, cari aja di YouTube, klik aja cari sini aja, itu pasti udah muncul. Bisa juga di Instagramnya sama Letterboxd juga kalau mau follow. Sini aja channel, tinggal cari aja sini aja, di otak-atik aja lah. Bukan di sana, tapi di sini. Di sini aja. Sana aja kan kayak siapa jauh bisa ya. di sini. Di sana jauh ya. Jauh di hati, mendingan di sini deket. Sini aja, mau ke sana sini aja kan enak. Itulah esensi kenapa nama dibikin sini aja tuh itu. Nggak usah kemana-mana, sini aja gampang ya. Sini aja. Mantap. Gampang kan? Kamu nonton reviewan apa di sini aja. Mantap. Malah jadi ketawa-ketawa. Kayak hari ini kita banyak gagal. Hari ini kita banyak ketawa. Dikit lah, gak apa-apa. Gak apa-apa, udah lama gak ketemu kan, jadi kayak jadi pelampiasan ya kita untuk ketawa dari kegiatan sehari-hari, dari saya keadaan sekarang ini COVID naik, daripada stres mendingan kita ketemu temen nih walaupun daring, jadi kita ketawa bebas ya. Oke. Ekspresi diri kayak tadi kita bahas gitu ya. Bukan kayak Titanic yang jalannya gini. Itu udah diganti scene-nya jadi ada ya. Kalau yang bintang editnya lucu diganti gitu. Belum ada kan, ini nggak booming film Skater Girl ini nggak booming. Padahal bagus gitu. Di sisi orang-orang yang menganggap esensinya dapat bagus, tapi kalau yang enggak ya boring. Oke. Nah, sekali lagi thank you banget nih Bre ya. Semoga kita bisa kongko lagi untuk ngomongin film-film lain nih karena masih banyak film lain yang misalnya tentunya pasti mengantri. Oke, untuk para sobat BB69, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di BB69 channel dan tentunya di sini aja yang ada di YouTube maupun di IG. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you. See you.